konseling bukanlah aktivitas yang netral atau bebas nilai, melainkan sebuah aktivitas profesional yang syarat nilai dan berorientasi pada hal-hal yang dianggap baik, cara-cara yang dianggap baik, dan seharusnya dilakukan oleh konselor untuk mencapai sesuatu yang baik itu. Nilai-nilai merupakan inti dari hubungan konseling dan tujuan konseling, baik hubungan konseling antar klien dalam konseling untuk menangani masalah maupun untuk memodifikasi perilaku diikat oleh sistem nilai. Selain syarat nilai-nilai, konseling juga merupakan profesi yang rumit dan multisegi. Karena itu, konselor berkewajiban untuk berpegang pada kode etik dan kode hukum eksternal. Nah, dalam bab ini akan dilakukan eksplorasi sumber standar etik dan batasan legal yang menjadi dasar kerja konselor yang akan menangani masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan perkawinan dan keluarga. Standar etik dan batasan legal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan konselor serta proses konseling, khususnya dalam proses konseling perkawinan dan keluarga. B. Etika, moralitas, dan hukum. Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Etika dan moralitas masing-masing memiliki arti tersendiri, di mana etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Nah, kemudian moralitas meliputi penilaian atau suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Konselor yang memiliki moral dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit akan mempertanyakan apakah manusia itu, bagaimanakah manusia itu. Nah, hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tertentu itu tersebut. C. Etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan kritis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis berorientasi pada proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu tanggung jawab, integritas, komitmen, kebebasan memilih, kekuasaan, dan hak untuk berduka. Banyaknya pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Nah, pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Salah satu hal yang mesti dipertimbangkan konselor adalah kepala siapa dan untuk siapa, tanggung jawab, dan legalitas pokok konseling itu. Kebanyakan konselor yang menghadapi situasi seperti ini berpandangan bahwa
problem-problem atau pertikaian yang terjadi dalam suatu perkawinan dan keluarga itu mendatangkan kesedihan bagi pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lainnya. Sementara sebagian konselor lainnya hanya berpendapat bahwa ketegangan dan perceraian atau perpisahan akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikis suami atau istri dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, kehidupan perkawinan dan keluarga harus tetap dijaga keutuhannya. Posisi konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga ini memiliki pengaruh yang luas dan mendalam. Tidak hanya berpengaruh pada hubungan awal konseling dan penelusuran masalah, tetapi juga berpengaruh pada perumusan tujuan dan perencanaan, treatment, dan proses konseling perkawinan dan keluarga. D. Konflik-konflik etika. Nah, ada beberapa macam mengenai konflik-konflik beretika dalam perkawinan dan keluarga. Yang pertama, siapa yang terlebih dahulu dilayani. Dalam kurung, konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani jika konselor telah menetapkan atau menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang demikian itu? Yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan? Nah, haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga, perbuatan sorong antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun pelaporan itu tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Nah, yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika? Nah, perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan berhati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian layanan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh kepada kasus-kasus yang dipengadilankan. Sebagai contoh, kasus perselisihan tentang anak. Yang keempat, bagaimana keberadaan konselor, mengutipkan bahwa kekuasaan atau mengurai konflik. Nah, di sini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk mematikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri dan anggota keluarga itu. Meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus, namun dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga akan tetap dan akan jadi lebih baik apabila konselor yang memperhatikan bahwa persoalan etika itu menjadi bagian yang sangat penting. Kode etik profesional. Ada 2 kode etik profesional. Yang pertama, kode pengarahan perilaku. Di sini konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, atas status sosial ekonomi atau gaya hidup. Di sini juga konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima
bayaran dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber relevan. Konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesinya, termasuk aktif berpartisipasi dalam penemuan-penemuan asosiasi. Konselor dilarang memberikan diagnosis, memberikan resep, atau menentukan, mengobati dan memahami, menasihati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Yang kedua, hubungan antara konselor dan klien. Seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik. Konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman, serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupannya, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Konselor bertanggung jawab untuk menilai situasi standar profesional yang tinggi. Dalam keadaan apapun, konselor harus dengan jelas menyampaikan kepada klien bahwa keputusan akhir berada di tangan klien. F. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral serta pengetahuan. Sebagian konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi terbaik. Pengambilan suatu keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Satu cara terbaiknya adalah mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling layanan lanjutan, dan untuk memperbaharui lisensi-lisensi konselor profesional. G. Hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya, menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima layanan dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Isu tentang hubungan ganda bukanlah isu yang hanya khas dalam konseling perkawinan dan keluarga. Isu ini sering juga terjadi dalam konseling individual maupun konseling kelompok. Masalah hubungan pada ganda sebagai salah satu pertimbangan etik relatif baru timbul dari pendekatan pada tahun 1970-an tentang etik dari hubungan seksual konselor klien. Ketika kelompok profesional menyimpulkan bahwa hubungan seksual antara konselor dan klien tidak etnis, timbul pertanyaan berkaitan dengan bentuk hubungan lain antara konselor dan klien seperti hubungan bisnis atau pertemanan. Bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun demikian, kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil suatu tindakan di mana konselor harus mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin
Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberian bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yang bersifat implisit dan yang tersurat eksplisit. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang bersifat hubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Rekaman semua klien dilindungi secara legal kecuali dalam keadaan tertentu. Pada sebagian besar kasus, konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut, baik dan jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klien bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisinya. Tetapi biasanya mencakup 6 kategori dokumen, yaitu identitas atau informasi wajib, informasi penilaian, rencana perkawinan, catatan kasus, ringkasan akhir, dan data lainnya.